Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Jumat 12 Juli 2024. Renungan kita diambil dari Matius 10 ayat 16 sampai 23. Yesus berkata, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan mencambuk kamu di rumah ibadatnya. Karena kamu akan digiring ke hadapan penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai kesaksian bagi mereka dan bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah khawatir tentang bagaimana dan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapakku, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Namun, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam karya perutusannya, pada dasarnya orang menginginkan kesuksesan dan penerimaan. Akan tetapi Yesus dalam Injil hari ini berbicara tentang hal yang berbeda. Ia tidak menjanjikan kesuksesan, tetapi sejak awal ia menyampaikan ada risiko yang harus dihadapi. Seorang murid Yesus diutus bagaikan domba di tengah serigala. Tentu kita bisa bayangkan alangkah berisiko seekor domba di tengah serigala. Ia bisa menjadi santapan lezat bagi serigala-serigala itu. Tetapi tentu kita memahami bahwa Yesus bukan bermaksud menakut-nakuti para murid yang mau diutusnya. Ia ingin agar para murid Kristus sadar jati diri seorang utusan. Dengan kesadaran itu ia siap secara mental dan juga mempersiapkan kualitas dirinya. Prinsip utama ada memiliki kebijaksanaan hidup. Seorang murid perlu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ular sebenarnya tidak dapat dikategorikan sebagai hewan yang cerdik, tetapi justru dikaitkan sebagai binatang yang licik. Bisanya yang mematikan dan pagutannya yang secepat kilat ketika menyergap manusia atau mangsa yang tidak siap, menunjukkan sikap kelicikan dari ular. Merpati adalah sejenis burung yang mampu terbang berkilometer jauhnya, tetapi akan kembali ke tempat asalnya. Banyak orang menganggap bahwa merpati putih lambang perdamaian karena sifatnya yang elok dan umumnya bulunya melambangkan kesucian. Konteks pernyataan Yesus itu adalah domba di tengah serigala. Murid Kristus digambarkan sebagai domba, binatang yang patuh namun tidak berdaya. Serigala adalah segala bentuk kejahatan yang menguasai dunia ini. Kita yang adalah domba yang telah ditebus dari dosa, diperhadapkan kembali kepada dunia fana ini yang syarat dengan cobaan, godaan, hawa nafsu,
dan segala kejahatan lainnya. Yesus Sang Gembala yang baik mengutus domba ke tengah kawanan serigala, tentunya bukan untuk mati konyol untuk diterkam serigala yang ganas itu. Karena itu perlu, hendaklah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ular adalah hewan melata yang tak berkaki dan tidak punya sayap, kelihatan lemah. Salah satu sifat ular sebenarnya adalah karena kondisi tubuhnya biasanya cenderung menjauh dari bahaya yang mengancam. Ular tahu tempat aman yang jauh dari gangguan musuh. Karena itu, cerdik seperti ular bisa berarti tidak sembrono, tetapi hati-hati dan penuh perhitungan dalam menyikapi sesuatu. Seorang murid dalam perutusan perlu tidak sembarang bertindak, tetapi pintar melihat dan memperkirakan situasi yang ada, baru mengambil langkah terbaik. Ini berarti sebagai panggilan untuk belajar bijaksana dalam kehidupan. Merpati adalah burung yang pada umumnya hafal jalan pulang ke tempat asalnya. Walaupun ia dilepas di tempat jauh, ia sanggup untuk kembali ke rumah tempat ia dibesarkan. Ia juga tidak membahayakan orang di sekitarnya. Dengan demikian bisa dikatakan tulus seperti merpati berarti setia, memiliki hati dan pikiran yang bersih, tidak berniat untuk menyerang yang lain. Ia membawa damai dan kegembiraan. Para saudara yang terkasih, kebuasan serigala dunia tidak bisa dihadapi dengan kekerasan, tetapi hendaknya dengan sikap kasih, seperti yang dilakukan Yesus sendiri. Dalam mewartakan sukacita Tuhan, perlu melihat situasi dan kondisi nyata, serta kreatif melihat waktu dan kesempatan yang tepat, agar pewartaan itu efektif dan tepat sasaran. Tetapi juga perlu dipupuk ketulusan, serta budi perilaku yang jujur, setia, dan menghindarkan sikap membuat orang lain tidak nyaman. Juga tetap ingat bahwa Yesus tidak mengutus sendirian, tetapi berjalan bersama Sang Gembala dan juga dengan teman yang lain. Yesus mengakhiri petuahnya dengan kata-kata yang menggugah. Apabila mereka menganiaya kamu di satu kota, larilah ke kota lain. Ini bukanlah ajakan untuk melarikan diri dari penderitaan, tetapi sebuah kebijaksanaan untuk menjaga keselamatan diri, agar mampu lagi terus memberitakan Injil di tempat-tempat yang baru. Para saudara yang terkasih, marilah kita mensyukuri sabda gembira Tuhan hari ini untuk hidup dengan keberanian dan kebijaksanaan ilahi di tengah dunia yang terus berubah. Marilah kita bersama-sama membangun iman yang kokoh, mengandalkan janji-janji Tuhan, dan siap menghadapi segala tantangan dengan keyakinan yang kuat bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Amin.